Forza Milan, welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini hari Minggu, Milan Ada di Hati akan mereview pertandingan tentang Milan versus Atalanta, yang dimana penentuan Liga untuk mengunci Milan gelar ke-19 bagi Milan ditentukan oleh dua laga, yakni yang nanti malam adalah versus Atalanta dan terakhir adalah versus Sassuolo, yang dimana nanti malam akan disaksikan oleh para legenda Milan yang notabene yang meraih gelar Scudetto ke-18 di tahun 2010-2011. Para legenda ini nanti malam akan berkumpul di San Siro. San Siro sendiri adalah stadion kebanggaan dari Milan, di mana gelar itu didapat 11 tahun yang lalu di San Siro. Dan pertandingan Milan versus Atalanta, Milan telah menolak sebanyak 120.000 tiket, yang dimana kapasitas Milan sendiri di San Siro mencapai 80.000 tiket, yang dimana tiket itu terjual habis di pertandingan sebelum melawan Atalanta. Penjualan online begitu ludes terjual, yang dimana H-3 dari versus Milan versus Atalanta ini sudah terjual habis. Tentunya Milan ini akan dipimpin oleh wasit yang dimana Milan selalu dirugikan. Tentunya Milan saat ini berada di puncak permainannya. Milan harus selalu santai menghadapi serangan-serangan yang dihadapi oleh Atalanta, yang dimana Atalanta akan mendefensifkan permainan lalu melakukan counter attack ke pertahanan Milan, yang dimana banyak pemain Milan justru ingin menyerang. Tentunya taktik Pioli yang 4-2-3-1 di lapangan akan menerapkan 4-5-1, yang dimana Milan boleh bereksperimen maju, tetapi untuk ada serangan transisi yang diserang pertahanan Milan, Milan akan melakukan permainan yang dimana Milan membutuhkan 5 atau 6 pemain yang ada di pertahanan sendiri. Tentunya ini taktik Pioli yang sangat ditunggu-tunggu. Apabila Milan memenangi nanti Inter malam dan Inter seri versus Cagliari, tentunya inilah kebanggaan Milan tersendiri. Tentunya Milan sudah mengunci gelar Liga Champions untuk musim depan, dan bila Milan menang dan mengunci gelar Scudetto nanti malam, tentunya akan berada di pot 1 untuk pengundian di Liga Champions musim 2022-2023. Dan info terbaru untuk Liga Champions, formatnya 2024 sampai 2025 akan menjadi 36 tim, yang dimana peringkat 1 sampai 8 otomatis masuk kepada Liga Champions. Terutama ada hadiah khusus bagi format baru ini apabila nanti tim-tim yang telah meraih gelar Liga Champions seperti Madrid, Milan, Liverpool, dan Bayern Munchen berada di luar klasemen 8 besar, kemungkinan bisa ikut untuk berpartisipasi mengikuti Liga Champions musim berikutnya. Kembali kepada pertandingan Milan versus Atalanta, di mana Milan akan menerapkan formasi pakem 4-2-3-1, di mana pemain tersebut pasti diisi oleh, yang pertama adalah McMahon, posisinya tidak tergantikan untuk posisi penjaga gawang. Yang kedua adalah Tomori dan berdua bersama Kalulu, yang sebelah kiri adalah Theo Hernandez dan sebelah kanan adalah Calabria. Untuk Calabria sendiri beberapa ini telah digantikan oleh Florenzi yang berhasil menjadi kartu as di sektor kanan
melawan pertandingan sebelumnya mencetak gol dari Asis Mesias. Tentunya ini adalah pertandingan yang sangat untung bagi Pioli. Dan di tengah pasti diisi oleh Frank Kessie dan Tonali. Untuk Benacer pasti dicadangkan karena ini adalah taktis dari Pioli. Tentunya di sebelah kanan pasti Milan mempercayakan Saelemaekers dan sebelah kiri pasti adalah Rafael Leao. Tentunya di depan adalah Olivier Giroud, dan untuk Ibrahimovic pasti bermain dari bangku cadangan. 4-2-3-1 adalah formasi di atas kertas. Di lapangan kemungkinan Milan akan mendorong Theo Hernandez agak maju dan Calabria sedikit defensif di tengah lapangan karena mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Atalanta. Karena tahu Pioli pernah dibantai oleh Atalanta di San Siro 5-0 pada periode 2020-2021. Tentunya ini tidak akan terulang lagi bagi Pioli dan pasukan-pasukannya yang akan bertarung untuk mengunci gelar ke-19 bagi Milan. Tentunya bagi para pemain Milan bermain di hadapan legenda Milan yang pernah merengkuh gelar terakhir ke-18 di San Siro, ini sangat termotivasi dan jangan dijadikan beban. Justru dari permainan ini Atalanta lah yang bisa menjadi beban bagi dirinya sendiri. Tentunya pemain Atalanta ini apabila di-pressing oleh lawan, maka permainannya tidak beraturan sehingga strategi dari Tonali yang bisa diterapkan dari pertandingan sebelumnya bisa memasukkan posisi sebagai trequartista dan bisa menjadi second striker. Dan Kessie dipatenkan di tengah untuk mencegah bola-bola masuk ke dalam pertahanan Milan. Tentunya dari permainan ini Milan akan menerapkan back andalan sebagai Tomori sebagai tiang terakhir. Dan apabila Milan mengepung pertahanan Atalanta, Milan akan sedikit banyak melakukan dribble yang dilakukan oleh Rafael Leao di sebelah kiri dan Saelemaekers, tentunya dribble yang bisa menusuk ke pertahanan Atalanta sendiri. Tentunya Milan akan bermain sebagai nanti malam Milan sebagai anggaplah tamu dan Atalanta tuan rumahnya untuk mentalnya. Kita sebagai tandang, kita harus bisa menguasai permainan. Itulah Milan yang akan diterapkan nanti malam. Dan Atalanta kemungkinan besar akan bermain meladeni permainan Milan. Justru permainan Milan kalau diladeni tidak mempunyai ritme permainan sendiri. Inilah kesempatan Pioli untuk melakukan penetrasi kepada pertahanan Atalanta. Di Atalanta sendiri kita tahu bahwasanya ada pemain yang diincar Milan. Tentunya ini adalah strategi Paolo Maldini dan Massara bagian marketing pemasaran Milan. Dan tentunya ini adalah cambuk bagi Ibrahimovic, yang dimana pertandingan sebelumnya Ibrahimovic berada di bangku cadangan tetapi bisa menghasilkan skor yang sangat meyakinkan bagi Milan dan menang di pertandingan krusial. Dan tentunya dari pertandingan Milan versus Atalanta ini, semua Milanisti berharap adanya skor seri 0-0 bagi Inter versus Cagliari ini. Tentunya Cagliari sendiri kita tahu akan berjuang melewati zona degradasi yang dimana Salernitana berhasil menang di pertandingan ke-37 ini. Dan tentunya ini sebagai motivasi bangkit Cagliari untuk bisa mengalahkan Inter
dan bisa bertahan di Serie A musim depan. Kita Milanisti berharap Inter versus Cagliari bermain seri dan Milan pasti memetik kemenangan meyakinkan bagi tifosi, dan tentunya ini kebagian besar bagi Milanisti beragama Muslim yang memperingati Lebaran, dan ini tentunya bagi spesial juga bagi para pemain Milan, yang dimana para pemain Milan ini ada katanya Coach Justin, pemain ala kadarnya yang bermain gerasak gerusuk. Tentunya ini akan menjadi motivasi Milan. Tentunya Milanisti yang ada di Indonesia pasti akan mematahkan statement Coach Justin itu yang bermain gerasak gerusuk. Tentunya ini berharap Milanisti seharusnya bersabar dan menunggu pertandingan hasil akhir dari Milan versus Atalanta yang akan dimainkan nanti malam pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. See you for next video. Milan juara untuk ke-19 Scudetto. Forza Milan.